Tapi sebenarnya kita nggak harus bahas gitu ya, karena kita nggak ngundang dokter Tirta. Bro, ini tangan kanan dokter Tirta, bro. Tangan kanan, Dokter bro. Tirta. Aku tangan kanannya apa? Dokter Boyke. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Rodok Liwar di sini. Nah, itulah, bro. Pasti banyak yang bertanya kenapa kami cuma berdua di sini ya. Betul. Jawab tuh. Ya, Kayaknya kayak enak sih sebutannya. ya, dia bertanya, ada apa sih dari 27 subscriber yang nanya cuma 2. Itu pun kita berdua. Nah, jadi karena hari ini itu tidak ada yang bisa diundang lah teman-temannya. Ada cuy sebenarnya. Ada, cuman Beda alam soalnya cuy. ya, Nggak kelihatan. Iya. Ada di sisi kanan dan sisi kiri kita. ya. Karena ini bulan puasa. Jadi Malaikat. semua yang tidak kelihatan itu dikunci. Betul. Jadi pada malam hari ini, Masuk malam ini. malam ini Ada mau enak dulu siang ayo. kepada siang hari ini, Sore? sore hari ini, Nek pagi? ya wes setara mulai. Oke, kita akan membahas momen pada saat Lebaran. Puasa dulu. Puasa dulu ya, oke. Puasa dulu. Oke. Nah, kau lah. Kau sebagai yang tidak menjalankan puasa. Senang aku Karena gangguin orang puasa. itu dosa. Ya, tapi nggak tahu ya. Karena kan non sensor. Tapi sebenarnya itu nggak terganggu loh, Cok. Aku tuh bukannya ini bukannya Ya tahu, Cok. Tapi misal maksudku iya lucu-lucuan kan? ya lucuan-lucuan sama pingin lihat seberapa kuat niat teman-teman gue itu berpuasa, bro. Tapi ternyata tetap aja yang ada yang nggak kuat ya. Selama ini ada, tapi aku merasa bersalah kadang-kadang. Karena ya aku aja ganggu dosa, ngerayu dosa. Ada yang termakan rayuanku. Ya sih, bisa jadi yang kau ganggu tuh seneng lah karena alasannya gitu sama temennya yang lain. Oh. Ini gak poso. Aku di Godajo ya. Bisa jadi seneng nggak? Tapi for your information Anjay. aku gak sebut nama orangnya ya. Ada temanku, temen daerahku lah. Dia tiap Lebaran satu grup tongkrongan di Malang juga selalu WA aku tiap siang. Chatnya tahu isinya apa? Jo, minjem kalung salib. Buat memvalidasi dirinya. Iyo, kalau ke warteg. Allah. Ya kan dikeluarin kan, kau tahu lah kalung salib itu kan Ya. besar yo. Keluarin gitu ke warteg kan, beli ke warteg. Bu, pesen iki bu, ini. Oh nggih. Loh, sampean nggak puasa mas? Loh, oh ternyata belum dikeluarin kalung ya. Oh gitu, Kristen. Jangan dong. Harusnya pakai rosario yang bulat-bulat gede itu loh, Cok. Punya kan yang kayak toga itu, Cok, kayak gini. Katolik gitu tapi. Oh iya, Katolik gitu. Kristen yo, yang penting ada salib aja. ya tapi kan tanpa kalung salib. Beli aja nggak sih, Cok? Iyalah kan warung ya banyak aja yang buka kan, apalagi di Malang ya. Tapi beda, kalau daerahku beda bro. Daerahku Sampit banyak yang tutup. Warung-warung banyak yang tutup. Bukanya waktu dekat-dekat bukber biasa, buka bukber. Biar buka. Kebanyakan Velocity bukber. Betul, bukber Velocity, Cok. Maksudnya deket buka gitu loh. Itu jadi tren Cok sekarang, Cok. Yo. Nggak ada bukber yang nggak ada velocity. Coba kita bedah yo. Tapi kita kemarin nggak ada, Cok. Walah mek wong 6 tok lho. Sing barisan belakangnya piye? Masa orang-orang yang sis set orang-orang ono wong goa no. Bebek. Enggak apa ya. Tapi ya menurutku Kalau kalau juga mau bedah tadi. ya Velocity ya mungkin yang kita pingin ku bedah tuh tren setiap lebaran kok lebaran sih puasa tuh Ramadan lah. Beda-beda loh. Oh iya memang.
Kemarin kau masih ingat gak kemarin? tahun lalu yo. Iya. Yang kenceng banget tuh ini, yang gue ingat ya. Oh. Kau dulu lah. Aku lupa nama khusus trennya tuh apa Dim yo. Cuman lebih ke pasti joget lah. Enggak ya? Yang gue maksud bukan tren itu, Cok. Oh, apa yang kau maksud tren Tren apa? ininya. Yang rame diomongin orang-orang. Luar takjil. War takjil. Iya, kan kemarin rame banget. Sekarang tuh nggak terlalu kayak tahun lalu gitu, Cok. Iya, Namanya iya, waktu iya. luar takjil. Mungkin karena perkara orang udah tahu paling ya jual-jual takjil Iya. di mana-mana aja paling. Maybe mungkin itu. Tapi menurutku juga itu nggak bisa jadi patokan buat tren sih. Karena Itu kayak udah adat istiadat gak sih war takjil. Aku sebagai orang Kristen aja seneng loh. Aku belakangan ini kan sering ikut teman-teman cari takjil. Nggak ngewar sih. Yang dimaksud war itu kan rebutan loh. War itu kan sistemnya rebutan kan, Iya. perang lah. Kalau aku ya ikut nyari takjil karena momen-momen ini nih, karena dalam pandanganku momen-momen bulan Ramadan orang yang jualan itu lebih banyak daripada hari biasa bro. jujur ya. Ya kan? Kayak Kadang bengkel siang, malamnya ini kalau malamnya sorenya gorengan. yo, makanya tiba-tiba di daerah ini nggak ada jual risol ada. Betul. Tiba-tiba di daerah ini ada jual sop buah. Yang itu Jo, kenapa setiap aku nggak tahu bulan biasa tuh nggak ada yang jual ini, tapi Ramadan ada. Tahu es yang segini tuh, Jo. Iya. Es Aduh, aku nggak tahu namanya, Jo. ya itu kan ada banyak macamnya kan. Ada es kopior. Aku di hari biasa nggak pernah lihat itu. Yo. Pasti selalu pas Ramadan ada kan yo. Aku juga bingung Dim, itu kok adanya tuh pas padahal kalau orang itu buka payu loh. Tapi mosok payu sih, Jo. Payu, Mosok payu bro. Kan orang-orang tuh kalau menurutku yo rasa dalam diri orang pada saat Ramadan itu kan puasa nih dari habis sahur nih. Nahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh meso-meso kan sampai jam maghrib lah, katakanlah maghrib yo, kan beda-beda tiap daerah kan. Itu kan pasti nggak ada yang masuk ke perut, pinginnya haus, kan pinginnya dibuka dengan yang enak-enak, seger, enak, macam-macam lah. berarti kan kalau es itu dijual hari biasa kan belum tentu laku. Karena nggak ada menahannya. Iya, tapi menurutku payu aja, karena kalau es Dim yo, es tuh minuman tuh yang berhubungan dengan air tuh masih dicari. Iya, Orang bulan puasa aja masih ada yang nyari miras. Astagfirullahaladzim, Iya tapi kan? kan kalau hari biasa bukannya orang-orang lebih mending itu beli es teh jumbo. Ayo. Nggak harus jumbo sih, ST lah. Iya. Nah, ST jumbo tuh ya perkara murah, tapi size-nya gede. Kau minum itu kebanyakan minum itu diabetes bro. Gak, maksudku payu aja. Kalau yang berhubungan dengan minuman payu di, mungkin berhubungan dengan makanan berat enggak. Aja aku kalau makan berat malah kita nggak payu. Contoh yo, Apa makan berat? Nggak ada Jum. Takjil makanan berat Jum. Makan ringan semua Jum. iya maksudnya yang berhubungan bukan minuman. Contoh kayak apa sih yang makanan yang sering ada bulan Ramadan tuh yo? Yang tiba-tiba ada gitu. Enggak. Kayak misalnya ya pokoknya makanan bukan berat ya, kayak pokoknya di luar minuman lah. Contoh aja kayak misalnya di daerah ini nggak ada jual risol, tiba-tiba di situ jual risol, kan belum tentu nanti pas setelah puasa dia jualan di situ payu lagi. Iya, naik gue ya. Ya gimana nggak payu, dia jualan di daerah yang memang khusus Ramadan, jadi orang setelah Ramadan nggak tahu coba dia tetap buka di situ. Iya, contohnya kayak sini kan Jo. Kan hari biasa di depan Unisma nggak ada apa-apa. Iya. Pas Tiba-tiba dia Ramadan, pingin nyoba yo, ayo, kan jualan mungkin nggak bayar lahan yo. habis Coba lah. lebaran ya beli risol lah, enak di situ. Lah, kok tinggal Bank BCA? Kok tinggal Satpam Sarungan? Kok tinggal orang bawa kertas doang katanya kan.
Ya, tapi menurutku ya itu sih kayak banyak makanan yang tiba-tiba ada, banyak daerah yang tiba-tiba buka pasar Ramadan, gitu loh. Ya. Jadi secara tidak langsung bulan Ramadan ini banyak menguntungkan banyak pihak. Itu dari segi Pergerakan ekonomi. pergerakan ekonomi ya. Perputaran dana. Tapi kan sebenarnya kan kalau yang aku tahu ya, walaupun aku Kristen, walaupun aku ini ya, Aku ya ini ya aku. anak buah Jimmy. Iya. Aku tahu lah ada pelajaran-pelajarannya lah, ajarannya. Kan katanya nggak boleh sebenarnya buka itu dengan yang berlebihan. Ya. Kan harusnya kan malah dianjurkan tuh dibatalinnya tuh pakai air putih, kalau nggak kurma dulu kan ya. Tapi Apa? budayanya, Bentar. budayanya orang Masuk Islam ya bariki. orang enggak, maaf. Maaf Raimu. Orang Indonesia itu tapi rata-rata tuh kadang kemakan dengan egonya. Maksudnya berbuka dengan Oh. Iya, ayam betul, ayam itu. percikan, Itu. es teh, es kopior, Oh, iku deh, Jo. Iku lebih ke iki. Nafsu. nafsu bener. Sedangkan di puasa dianjurkan kita tuh menahan hawa nafsu. Anjay, pinter. Masuk Islam bariki, Bro. Bisa. So, sesok masuk Islam za. Setelah lebaran. Enggak, aku lebih takut dijauhin orang tua aku teman-teman. Rayu. Nah itu loh, gimana tanggapanmu sebagai orang Muslim? Tapi aku ya ngono. Memang kan tuh, kita harus menahan, tapi karena udah dari pagi tuh kita udah kosong tuh. Ya, kosong banget lah. Kan terakhir sikat gigi tuh, sikat Iya, gigi iya, minum iya, tuh, iya, wes. iya. Itu tuh kita kosong. Jadi lihat makanan tuh pengennya nyaplok aja tuh. Benar. Gitu makanya Kalap yo. iyo jadinya kayak nggak bisa nahan gitu tuh. Walaupun kalau kita mementingkan nafsu kita, pasti habis minum atau makan itu perut kita nggak enak tuh. Iyo, Karena kaget. kembung kan yo. Itu yang kurasain kemarin di pas nyoba puasa. Puasa bener-bener aku nyoba puasa, dia ditantang temanku ya, coba puasa ya, udah aku ikutin. Pas bener aku nafsu, kayak kan yang membuatku nafsu itu apa, Dim? Karena aku ke pasar Ramadan. Segala sesuatu tuh berdekatan, sebelah risol, sebelahnya es teh, sebelahnya sempol, sebelahnya pengen beli apa. semua. Pengen beli gorengan apa, ada kan tiba-tiba ada jual gorengan apa. Akhirnya beli risol. Terus temen kan yang muslim pasti bukanya kan pakai nasi yo. Makanan berat lah. Beli ikut nasi, beli. Oh, teman ada yang ada pingin bakwan, beli bakwan gorengan apa kan. Pas buka makan nasi sama saya apa gorengan, risol. Setelah itu kembung. Iya. Karena mungkin ya basicnya kan kita puasa yo, perut kosong diisi langsung bek gitu kayaknya sistem metabolisme tubuh kita agak macet gitu loh. Kayak iya aja. Tapi sebenarnya kita nggak harus bahas gitu ya, karena kita nggak ngundang dokter Tirta. Bro, iki tangan kanan dokter Tirta, Bro. Dokter Tirta. Aku tangan kanannya apa? Iki. Hipsi Hoir. Ora, dokter Boyke. Tapi aku pengen nanya, Di, kau menyikapi bulan puasa ini gimana, Cok? Aman aja aku. Aman Rajin ya. puasa. Full ya, Full, Bro. Alhamdulillah. Ya gak tahu nanti ya, tapi sejauh ini aja alhamdulillah. Tapi fun fact teman-teman. Apa ini? Orang ini termasuk korbanku. Maksudnya? Korbanku goda selama puasa. Ada satu momen hari kemarin itu aku ngajak dia, aku goda. Ayo, Dim. Mumpung masih jam 10, ngopi. Deket-deket aja kataku. Enggak, dia nolak. Terus berapa menit kemudian aku ajak, ayo Dim, makan Dim, mumpung masih jam 11, dia nolak. Dia termasuk kuat lah teman gue. Tapi nggak tahu ya pas aku pulang yo. Nah, itu nggak tahu. Tapi gimana kau nyikapin lancar? Iya, yang penting kan di depan teman-temanku puasa tuh. Oh, prinsipnya ini yo. Menahan makan di teman-teman yo. Betul. Kau nggak usah lah kita bahas ya, kau udah gede pasti bisa berpikir lebih jauh ya, harus full yo. Iya. Kau menyikapi bulannya lah. Kan ini yang ku tahu yo. Aku sebagai orang Kristen tuh bulan yang penuh berkah dan ditunggu-tunggu oleh mayoritas muslim. Iya. Kau sebagai orang muslim yang taat ya,
taat lah. Ya, aku nyebutnya taat lah. Ya ora, Cok. Iya, Mencoba. mencoba taat lah. Itu gimana? Menanggapinya, menyikapinya. Seneng aja kok, Cok. Aku seneng. Senengnya apa, Dim? Aku pingin, menurut POV-mu ini senengnya gimana? Kayak ini aja jawab namanya bersuka cita. Ya. Kalau bahasa Kristennya gitu kan. Gembira, sukacita. sukacita gitu. Gembira, Kayak sukacita. semua orang tuh. Puji Yesus. Ya ora. Kan katanya Kristennya. Kan biar kau gampang tahu. Oh iya. Tuh, Gini, tapi gini. aku tuh kurang enjoy sebenarnya di ini apa? Puasa di Malang. Karena jauh dari orang tua? Bukan. Apa? Suasananya menurutku aku nggak tahu karena mungkin aku terbiasa dari kecil di daerah aku ya. Kalau terawih tuh ya wes kan daerah aku di kampung. Kalau terawih tuh jalan, pulang ya jalan, ada bareng-bareng sama tetangga-tetangga. Oh iya. Itu kayak anjay, seluruh itu. Kalau di sini kan aku nggak terlalu perkotaan menurutku. Terlalu perkotaan. Jadi yo weng. Terawih malah macet piye. Saking terlalu perkotaan, suara masjid terawih itu nggak kedengeran ya. Kemarin buka lo ya kedengeran, Cok. Iya, kemarin kan. Kau tahu udah nyumet rokok aja sama minum air putih yo. Aku keluar tuh dengerin azan kemarin. Wah. Yang tak tanya ini ta, kemana di? Buku di. Aku di parkiran tuh gini. Menurutku itu kayaknya marbotnya juga lagi fokus nonton bola di. Jadi lupa di buat azan di. Mungkin. Itu aku senang puasa, senang. Tapi kau lebih senang di daerahmu ya? Iya. Yo, ya memang kadang tuh memang yang bikin seneng itu apa-apa yang dilakukan di daerah sendiri, Dim. Mungkin. Kayak aku, karena kalau aku Natalan yo asiknya di daerah sendiri gitu. Nah, karena ini momennya Ramadan mau dekat lagi Lebaran, kita nggak bahas Natalan, bahas Lebaran aja lah. Sama Ramadan. Nah, yang kau maksud sukacita ini tuh yang gimana? Sukacitanya tuh apa? Kayak misalnya contoh kayak, wah bulan puasa nih, berarti bentar lagi aku ngerasain bukber atau enggak aku ngerasain beli baju baru. Nah gitu loh, yang kau maksud tuh apa sikapnya? Oh, enggak kayak gitu. Kataku malah cuma vibe-nya aja yang bersuka-cita. Karena aku orangnya juga jarang bukber. Oh iya. Enggak, bahkan aku enggak kepengen lo bukber gitu. Enggak ada kepinginan dari aku sendiri apa yang bukber, enggak ada. Yang menurutku sukacita ya vibe-nya. Kok berbalik 100 derajat dari aku yo. Kalau aku walaupun aku Kristen, yang senang tuh bukber. Karena apa? Karena aku datang dengan keadaan perut sudah terisi. Di antara teman-temanku yang perutnya kosong. Ya. Nah, kenapa aku seneng? Karena apa Dim yo? Dari dulu tuh aku paling seneng jadi seorang yang pembeda di antara banyak orang. Karena yang ku ikutin kan prinsip Kurt Cobain tadi kan yo. Apa? Kemarin berita orang menertawakanku karena aku berbeda, tapi aku menertawakan mereka karena aku sama. Asik. Nanti potong ya di klip ya, di TikTok ya. Prinsip orang mati dipakai terus ya. Gak kayak gini dari dulu tuh ya agak nyelenceng dikit yo. Aku kan mulai punya banyak temen muslim itu kan di SMA. Jadi aku juga sempat ngerasain bukber pas SMA. Itu kayak seneng aja gitu pas dateng mereka tanya. Pasti selalu sama. Woi orang Kristen ngapain ikut bukber? Ya aku jawab aja, aku kan toleransi, aku pingin juga ngerasain. Ya aku pingin ngerasain tapi perutku tuh udah berisi, cok. Tapi kok iuran gak tuh? Apa? Iuran gak? Iuran pasti. Gak pernah, aku pasti iuran, pasti bayar lah. Jadi kayak ngerasainnya tuh kayak apa Dim yo? Ya beda aja gitu Dim. Maksudku bukber nih kan memang bisa cuman diadakan di bulan puasa ya. Ya. Sebenarnya esensi bukber ini kan bisa aja hari biasa misalnya pingin anu kan bisa aja diganti kan makan bersama. Betul. Nah kan lebih ke gitu aja kan. Cuman kan labelnya esensinya kan cuman kita lagi puasa terus mendekati bukanya kita ngumpul nunggu buka gitu loh, masih sama. Tapi ya bener tadi balik lagi ke vibes itu beda. Jadi kayak yang aku senang itu kayak yaudah duduk nih
kadang kan ada teman yang asik selalu nyeletuk, ayo sebelum buka yang mimpin doa Jo, pakai doa riset, itulah kayak apa ya, walaupun sebenarnya ya itu masih jokes yang masih masuk lah, nggak yang tepi jurang, nggak yang nistaan juga ya. Bukannya basi tuh cok itu. Basi, tapi menurutku selalu hal-hal itu yang aku tunggu-tunggu nih. Oh. Makanya kalau kata Aris mana bilang kau dengan Tuhanmu, aku dengan Tuhanku. Tapi kita tetap masih bisa bersama. Surat Al-Kafirun ya? Iya. Kau tahu surat Al-Kafirun? Ya itu tadi isinya kan. Ya Aris mana kan Muslim, dia ngambil dari surat Al-Kafirun. Aku nggak tahu suratnya, aku dengarnya dari Aris mana. Dia bilang gitu kan. Nah, jadi ya seneng aja Din gitu Din. Aku gak pernah membatasi pertemanan sama, karena bagiku berteman dengan banyak macam perbedaan terus menurutku selalu mendapat banyak pengalaman baru. Kau katanya nggak suka sama orang Hindu? Enggak. Suka, temen memang nggak suka sama orang Hindu. enggak. Bukan nggak suka, ya, nggak punya temen Hindu. Aku sama sih cuy. Iya, nggak punya aku tuh. Karena dulu waktu SMP ada teman yang Udah. Hindu atau nggak Buddha. Mohon maaf teman-teman ya, orang pasti pendiam. Kau temennya anjing. Pendiamnya nemen. Yang kita ajak ngomong tuh dia mutusin topik gitu loh. Satu kata tuh ya. Iya. Kayak hari ini tugasnya apa? Aman. IPA. Ya udah nggak ada yang pingin. Oh IPA. Nanya balik gitu. Kau udah ngerjain? Tuh ada tuh temanku namanya Erwin. Erwin bu? Enggak. Tapi Cina, tapi Buddha. Sipitnya nemen. Dia kalau setelannya dulu baju dimasukin gespernya tinggi banget. Segini. Erwin siapa lupa aku namanya. Pokoknya dia Buddha. Dia tuh ya udah ditanyain gini. Win, tugas IPS udah. Kalau kita nggak gali kan nggak ada. Udah lah, balik lagi ke Ramadan tadi lah. Kau apa yang kau harapkan, bukan kau harapan sih, apa sih momen Ramadan lagi yang kau senengin selain vibes-nya? Kuico berangkat dan pulang terawih. Tapi di sini aku nggak pernah terawih. Kayak gue pengen tapi gue gak melakukan. Ya, kau cerita tapi kau tidak melakukan ya. Aku pengen melakukan deh di rumah ya. Kenapa Dim? Yang ku bayangin yo. Satu, kenapa sering ngelakuinnya cuma di rumah atau di kampung? Ya karena di rumah ada orang tua. Enggak, aku enggak. Jadi kau lebih takut gitu. Itu yang ku tahu lah. Ada beberapa teman gue yang gitu. Tapi kalau aku nggak ngelakuin kan itu sunnah tuh cuma tuh. Dilakukan maghrib baik, ya aku dilakukan baik, tidak dilakukan tidak apa-apa. Kalau tahu Kristen untuk. Sunnah bener kan tapi? Yo. Udah. Biar Gitu. Apa? Yo, kau lakukan. Apa sih? Di kampung kau lakukan. Yo. Di sini enggak. Karena pengen itu nggak saya jalan ke masjid sampai tonggo-tonggo, mulai bareng. Yo. Tapi bukannya itu akan menjadi tidak asik kalau misalnya kau berangkat ketemu tetangga rese lah, namanya mungkin Pak Majid lah, misalnya Pak Majid. Tim, ya kabar ya? Apa ya Bade? Ya apa saya lagi penggaweanmu? Ya aku ya kuliah ini aja Bade. Ora lulus aja? Ya santai susu. Alah, pakmu ibumu iku lho wis entek akeh. Ndang lulus so. Nek ngono ya males aku makanya kan belum tentu kan jadi asik kan. Kayaknya mau suka ngono. Kok normal aja. Wih kok terlalu akrab pas jujur ngono. Kok coplek lagi pisu-pisuan ora opo. Iki Pak D lho nyapu. Kan kau belum aja nemu orang gitu tuh. Aneh coba tapi Cok. Sumpah. Aku jadi orang Arab Cok kalau kayak gitu nanti. Oh. Bukan perang apa ya? Oke, kau senang lah ya trawehnya dari segi traweh. Ya. Kalau dari segi ininya Din, mendekati mau bukanya, kan itu momen-momen krusial tuh Din. Kalau di sepak bola ibarat kata menit-menit terakhir lah. Betul. Kalau batal di situ sih, ini biasanya cewek tuh kalau haid di jam-jam mendekati itu, ini bisa bad mood biasanya Cok. Iya. Aku sudah enggak buka kok malah haid. Nah,
jadi Oh, iya iya. gitu. Kalau cowok kan nggak terlalu injury time banget tau, soalnya Iya. cuma nahan tau. Iya iya. Paling yo nahan kesel seharian gitu tau. Iya iya iya. Aku tuh kalau buka yo tipe orang yang santai aja. Aku soalnya aku belum pernah pengen golek takjil sing luar tuh. Nggak ada kepinginan. Jadi yo aku buka kadang ngombe ngepot atau ngombe rokok. Bareng ngono adus salat maghrib lagi golek mangan. Tapi itu berbuka dengan cara lanang, bro. Oh gak sunah nabi ya, tapi bukan dengan lelaki. Lanang, bro. Pria punya Lagi, bro. selera. Bapak aku yo, friend. Bapak aku friend. Kalau Islam friend, ya kayak dia ini paling bukanya. Setupnya yaitu air putih, buat ngebatalin biar gak seret, langsung Marlboro merah, sumet, cerpak langsung. Paling yo kalau bapak aku andai muslim ya bapak aku. Itu Jo, soalnya aku gak terlalu pengen jajan. Aku tuh males ikinya loh Jo, males Ngantri, males aku. ngantri. Makanya kenapa aku selalu cari makan habis maghrib, karena udah sepi. karena sepi. Iya. Dan setahu aku pun anjuran dari muslim pun ya, Setahu gue gitu. iya kan, Yo. membatalkan pun dengan air saja sudah cukup. Karena sholat sih, baru sholat lagi mangan. Dan tidak dianjurkan menggunakan apapun gitu kan, maksudnya tidak harus ada menu khusus gitu loh. Enggak Jo. Ya Enggak. kurma tadi aja kan. Enggak khusus tapi juga Yo, sunnah. sunnah. Maksudnya ya itu tadi tetap harus diikutin dengan anjuran agama kan, bilangnya jangan yang berat-berat dan berlebihan. Betul. Cukup air kan udah cukup. Tapi Dikatakan berlebihan kalau kau telennya 1 galon. betul. Ya? Apa? Dikatakan buka kerokok kelebihan kalau 1 slop. Ya. Iya. Tapi Dipukulin orang kalau kau nyumet rokok belum bayar. enggak apa-apa, utang sih enggak apa-apa. Akadnya tuh yang penting. Apa tapi Apa sih? Kan kau bilang tadi bagusnya gitu. Bagusnya kan ancen aku setahu pun juga gitu. Bagusnya ancen mangan sidik sih. Misal ojo kurma deh katakanlah gorengan tapi cuma 1 tok. Iya. Sama ngombe kan misalnya. Tapi kan yuk balik lagi yang tadi aja. Wong Indonesia. Iya. Wes ancen lesu le. Wong Indonesia le rasa sego ra mangan, Cok. Iya. Nek ra nasi ra mangan, Cok. Kan iku. Gue lego coba ya nek kong nasi. Harus nasi. Feelingku ya. Harus kenyang. Soalnya aku kadang ngono. Nek orang nasi kayak kurang ngono rasanya, Cok. Tapi aku penasaran deh yang kau rasain pas lagi puasa nih. Puasa. Oh tuh paling agak rewel tuh kalau nahan apa? Haus kah, lapar kah? Barangnya gak ada. Oxford aku tuh sponsori gitu. Iya. Oh, Cok. Coba, Cok. Ini kan, Cok. Kau tahu sendiri sebelum ini aku bangun tidur punya repot. Ini belum ceritakan aku kapan, Cok. Iya. Aku kan sahur kan ngepot kan, Cok. Iya. Ngepot kan, tidur wes tak dele. Iya. Habit mencari pot pas bangun tidur masih, Cok. Hampir ya, terusan ya. Iya, Cok. Enggak mandang bulan Udah ya. sih. Aji. Oh, poso. Untung nggak pernah sampai Oh, nggak pernah untungnya, Cok. enggak apa-apa, kan enggak sengaja. Iya, memang, tapi kan untungnya nggak pernah. Dikatakan salah kalau sengajanya berkali-kali. Kau nih, setup nih. Bangun. Gak sengaja. Oh, masih boleh puasa. Kan langsung baca apa? Surat apa? Apa? Kan ada bacaan nih. Kalau kita nggak sengaja membatalkan. Nggak tahu aku, Cok. Ada. Sok tahu aku, Cok. Ada. Kalau nanti siapa? searching. Kata siapa? Kata pemuka agama. Tahu Ustaz? Siapa? Bukan ada doanya, bukan bacanya. Nanti kau carilah. Nggak tahu. Aku ngelihat di TikTok. Sumpah, nanti ku tunjukin ya, Nah, terus yang kedua ketiduran. Gak sengaja, sampai 100 kali. Dah tuh, 1 liquid habis itu. Batal iya, dosa iya. Ya wes jangan kita males batal. Niatnya ya, tapi dibaluti dengan agama. Waduh, parah. Tapi kalau Ramadan pasti
hari kemenangannya adalah hari raya Lebaran. hari raya Lebaran gitu. Kalau di Jawa tuh gimana hari Lebarannya? Tuh, guyup. Guyup yo. Guyup. Gak Lebaran pun udah guyup yo di Jawa yo. Ya, guyup tuh, yang seperti aku bilang. Kau kayaknya pernah dengar. Apa? Ini nanti aja lah. Sebelum ini, terlalu jauh nih. Ini apa namanya, Lebaran tuh ya pasti takbirannya dulu lah kita bahas. Takbiran tuh biasanya setiap masjid nyalain obor-obor buat keliling. Iya. Ada yang naik mobil bak Losbak yo. keliling. Malamnya yo biasa yo. Yo. Takbiran itu yo malamnya yo. Oke. Biasanya anak-anak muda itu di masjid sampai subuh. Yo. Playlistnya ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang ini curasa bangsat ya Cok. Apa? Anak-anak muda yang nggak terlalu dekat agama. Kok bisa? Pas malam takbiran gini Cok. Paginya nggak sholat id, pas salam-salaman lebaran, pas keliling ke rumah, ini dia ada kayak gitu. Satu dua orang ada itu Cok, kayak gitu Cok. Sumpah Ayo. demi Allah. Sumpah demi Allah. Enggak anu yo. Apa? Salam-salaman yo. Nah, Buka pintu. krek. Ruangannya yang mana? Cukup glopar Cok. Enggak ya, enggak gitu. Matanya merah gitu. Iya. Tapi kita nggak bisa menghakimi orang ya, karena kita bukan siapa-siapa. Tapi ini kita berbicara sudut pandang menurutmu. Itu kan last day yo. Last day. Ramadan. Iya. Yo, sebelum tahun baru. Yo, mungkin manusia ini si A ini yo katakan yo misalnya yo. Edik banget yang namanya minum lah. Kasarannya dia minumnya malam kan udah nggak puasa. Besoknya kan udah nggak sahur kan, sholat itu kan ya. Pagi udah nggak puasa ya udah nggak tahan nih kan yo. Mungkin ini barangnya udah dibeli dari hari pertama puasa. Taruh kulkas misalnya. Mampu tuh. Waduh. Besok udah nggak puasa. Malam langsung. Ayo kita rayakan. Ayo kita rayakan ya sambil dengerin lagu Morfem ini yo. Ayo kita rayakan. Minum. Dah, selesai. Terus ya menurutku apa ya? Salah ya pasti memang salah. Iya kan? Tapi terlalu lah. Maksudnya gini loh. Yang kalau aku ya, mohon maaf ya, aku bukan orang benar juga teman-teman ya. Yang namanya berbicara soal iman ya, agama ya. Kalau aku memandang ya, ini pun aku juga dapat dari kutipan pemuka agama aja, dia bilang Sopun lagi. ini jangan tunggu kau jadi baik, Oh. tapi mencobalah sedikit demi sedikit menjadi baik. Bahasa Cinanya gimana? Jangan minta diulangi ya, babi. Ulangi lagi coba. Gak bisa. Kalau bahasa Jepang nggak bisa. Coba gimana? Agak panjang ini. Satu. Si. Tadi apa tadi kata-kataku? Jangan menunggu. Jadi baik, tapi sedikit-sedikit Iya. lah menjadi lebih baik. Cincai, sungguh, Feishi. Cina ini. Cina yang tadi ini. Kan kalau Jepang kan lebih lebih dalam bahasanya. Ya itulah gitu loh. Jadi kayak kau walaupun labelmu jahat, tidak baik, tapi yang namanya hari besar atau apa itu harus bisa menahan lah, dijaga lah. Jangan kayak termakan dengan jiwamu gitu loh. Tapi kan orang yang itu dari awal puasa, ya gue gak puasa loh, Cok. Ya, anjir gatel Makanya. Wes, dia dari hari pertama ya wes. Kayak nek koncone puasa ya satu kerja ya satu. Iya. Ya itulah.
takbiran itu memang termasuk aku senang karena biasa malam takbiran aku tipikal yang jalan-jalan. Walaupun Malang macet pasti. Ya itu ada ya kayak karnaval dibikinnya. Iya betul. Losbak tadi kan dihias, kalau enggak sound biasanya taruh Allahu Akbar keliling Malang. Seru aja gitu Dim, kayak ngelihat orang-orang menuju hari kemenangan kan. Dan besok paginya sholat Id, ketemu dengan orang-orang tetangga, misalnya kalau sholatnya di kampung atau enggak ketemu dengan orang-orang yang, dan kalau nggak salah saking orang menunggunya hari kemenangan itu nggak tidur sampai sholat itu, sampai Betul. sholat Id di tempat sholat Id ketiduran. Betul. Bro. Banyak. Orang udah selesai yo. Orang udah selesai, dia masih sujud. Kalau kau lihat di Jumatan banyak orang tidur, ya kan? Kau pernah tahu nggak? Kalau Jumatan nggak tahu. Oh, di Jumatan tuh banyak orang tidur. Hah? Sholat Id ya kayak gitu. Sholat Id juga. Iya, Cok. Kan pagi-pagi udara dingin aja. Yang kasihan tuh kalau sholat itu tuh di tempat rame, terus dia kebagian di tengah jalan, bro. Bayangkan kan Enggak itu apa-apa, jalan Cok. utama yo. Yo kalau jalan utama juga mungkin dipakai, Cok. Ya macet, Cok. Juga mungkin di tengah jalan tuh kalau jalan Kan utama. orang Jalan paling depan nih, kampung. kau nih misalnya bawa mobil, Oh. yo. Aku ketiduran nih. Kau paling depan. Tuh ono wong turu Sapo itu yang kamu ngajak parang gitu. Terus temanmu di belakang. Tuh. Wah, jalan. Saya mas, ada wong turu. Itu kan ya. Mau bangunin dia ibadah, nggak ngebangunin dia nganggur di sini. Enggak enak dah lah. Oh ini ada satu fun fact, Cok. Apa kan apa? Kalau hari Lebaran, 2 hari sebelum takbiran deh, itu orang kaya, orang kampung, bukan gini sih, Orang anak-anaknya orang kampung yang kaya Hah? pada pulang semua tuh. Dan dari Jakarta, dari Surabaya, naik Innova, naik mobil-mobil bagus. Karena pingin ngerayain Lebaran. Iya. Kok menurutku Pada pulang orang-orang enggak 2 hari, seminggu sebelumnya udah pulang. Enggak, Cok. Kalau dia karyawan swasta ya ora, Cok, raimu. Ya, kita berbicara orang-orang kaya, anak-anak orang kaya kan sekolah masih biasa rata-rata kan. Enggak, ini yang udah Oh, yang udah nikah kerja. sama orang kota gitu loh, Cok. Oh, udah kerja. Iya. Oh, iya. 2 hari Yang biasanya. Pulangnya bawa anak-anaknya, bawa cucu-cucu neng. Oh, iya. Tuh, Cok. Tuh orang-orang kaya pada pulang semua itu, Cok. Yo, memang momennya tuh memang apa Dim yo? Labelnya hari kemenangan, esensinya hari kemenangan, orang tuh merayakan kemenangan ya berkumpul. Nah, Teman-teman gua aja udah pulang semua nih datang orang tua. Padahal baru balik kemarin kan. Baru libur semester. Cok, uangnya banyak tuh tahun mancing. Hah? Uangnya banyak tahun mancing. Iya, uangnya banyak, tapi baru balik sebulan kemudian balik lagi ke Kalimantan, Bro. Iya, Siapa lagi, Cok? Hah? Siapa lagi Apanya? yang belum balik? Gak ada kayaknya. Kita berdua tok. Oh, Cok. Kayak gini loh, Bro. Santai ngono loh, menyikapi Ramadan ngono loh. Ya, soalnya- Lebaran ngono loh. Soalnya liane peduli aku orang peduli. Gak maksudku iya memang esensinya Lebaran itu berkumpul, minta maaf-maafan. Tapi nggak harus seminggu sebelumnya, Bro. Ya kangen loh, Cok, wong tuane Enggak, rata-rata seminggu sebelumnya itu memang pingin aja pulang biar duit jajannya nambah. Dan kayak ikut Cok faktornya. Bisa jadi biar tiketnya nggak mahal juga, Cok. Oh iya. Bisa jadi. Kayak yang aku gini yo, yang jauh gini yo. Kalau naik bis mah harganya sama-sama aja, Yo. Cok. Bedanya paling agak rame gitu toh. Ya. Kalau pesawat kan pasti naik harganya. Pasti mahal pasti. Kapal naik ya? Enggak sama, tapi yo rame aja. Pesawat tok sih naik berarti. Yo. Kereta juga gak naik. Yo. Kapal tuh nggak pernah naik, tapi ya sumpel-sumpelan. Cok, berarti pesawat ngasih harga seenaknya aja, Cok. Kayak gak ada patokan, Cok. Karena kan Naik, transportasi paling elit. Iya enggak? Iya. Pesawat paling elit kan? Betul. Apalagi selain secepat pesawat? Us. Bus.
Enggak secepat sih. Oh, tapi kan darat lah. Udara kan ya bebas. Kenapa pesawat itu sembarang aja naikin harga? Karena di atas udara pun kita nggak bisa sembarangan. Kita nggak tahu, mungkin di indikator BMKG cerah, di atas angin cumulonimbus. Hah? Angin cumulonimbus. Angin petir kan nggak tahu. Cumulonimbus. Yo, cumulonimbus. Cumulonimbus. Nah, itulah menurutku ya. Oke, apa namanya tadi, takbiran. Nah, momen pas setelah sholat id. Moment of truth, bro. Salam-salaman dulu di masjid. Cosplay sih. Enggak, gue tuh muter dulu. Ini misal bangunan masjid nih. Yo. Orangnya tuh di pinggir-pinggir gini muter. Jadi kita kayak salaman. iki yo, kayak mlebu stadion ngono yo. Oh betul Jo. Betul. Kayak pemain baris gini. Kan nih wasit pemain. Tapi banyak semasjid itu. Biasanya mengular gitu, Cok. Maksudnya ngene, Cok. Lek masjid salat itu ndek Istiqlal piye, Cok? Istiqlal. Nah, iya roh aku tuh bisa menangkai. Oh, sakmono. Tiba-tiba bareng maghrib sih. Lu mas maghrib aja sholat meneh, guys udah mulai. Anjing. Iya kan. Oh, itu anunya, adatnya gitu. Di tempatku. Jadi salaman dulu Kenal nggak kenal salam. Yo. Ngomongnya. Jalan aku. Juga itu salaman biasa dulu. Oh, salaman biasa. Salaman habis sholat aja. Yo bisa. Oh, Dan tahu aku. ada orang-orang yang ini biasanya aku sering ketemu. Ini abang-abanganku waktu aku bayi, waktu aku kecil. Terus ngeliat aku dari pangling, Pangling. Pangling. Oh, pangling. Gede saya iki yo. Kirana, mawakmu nah. Boy di Purokno. Gitu iya, tuh. iya, Iya, Mas. iya. Terus, gitu. Iya. Ya biasa ketemu kan pangling kan. Iya. Biyen kontrolnya cilik saya ini piro iki. Malah lu tumbuh tiga aja. Ya gitu, salaman, setelah salaman pulang dulu ke rumah. Sungkem sama orang tua. Pak, Bu ngapura. Kau tipikal yang gimana biasanya? Nangis? Kayak juga. Emang kau nggak punya rasa empati kau nih goblok. Biasa aja. Aduh. Paling kayak Apa sih yang bikin momen kau sedih ya itu? ngapura. Iya, aku banyak kayak Apa ora krungu? aku akeh salah. Ya ancen. Ayo wis ta ngono to wis ta. Laknat kowe iki. Bu, ngono. Nangis ora nangis? Neteskan air mata? Terharu? Anjir duwe hati awakmu gitu. Weh. Gak apa-apa. Antar dong di servis tapi. Rusak hatimu. Baterainya orang makan. Ya, yang penting kan kau udah melakukan apa yang dianjurkan lah. Habis itu aku nggak tahu kalau keluarga lain ya. Kalau aku Kau apa? Kau keluargamu apa? habis keluarga kecil, keluarga besar. Ngumpul di tempat rumah mbahku. Oh ya. Dan itu paling jaraknya cuma 50 meter lah dari rumahku. Ya, ngumpul no, pakai salaman karo Bude, terus Om, Pak D, Pak Le, Mbak Uti, Mbak Buyut, saling kabeh. Mangan sik biasanya jane kono. Lontong-lontong di situ. Bis makan lontong kenyang. Paling jam-jam setengah 9-an lah, apa jam 9-an lah. Itu baru ke muter-muter ke tetangga-tetangga. Minta maaf. Itu jalan itu baruan. Jalan sekeluarga besar, Jo. Iya. Paling ada orang berapa ya? Orang 30 paling. Jalan dari keliling set. Senggere road biasanya cah cilik. Ayo itu salim. Nek disalim perhatikan uang lo kalau Bu Pri kan. Aku malas aku tuh. Iya. Sowan nek rasa dikene nyapu pokok salim sih. Ayo salim dang, kok dikene uang lo karo tante iki. Allah. Yang biasa bikin lama tuh dia emang anaknya baal. Emang nggak mau salim dia. Terus orang tuanya sok-sokan ngedidik anaknya ini sopan, malu kan. Kalau nggak bikin salam malu kan dia. Betul. Ayo, biasa gini. Ayo le, salim yo karo tantenya le. Pertama nadanya masih enak. Anaknya, ayo le, salim le. Nanti dikasih duit. Anaknya masih, ayo le, salim le. Mulai kenceng.
Ayo le, udah mulai kencang, udah mulai kelima. Ayo le. Dorong. Ya wes anakku gak gelem, aku aja yang saling. Tapi ada juga Jo, anak kecil yang udah dari rumah prepare. Ah. Bawa tas selempang buat ada duit. Ada itu Jo. Biasanya sampai rumah full Jo. Adik gue yang cewek itu gitu. Tapi ini menarik nih, berhubungan dengan itu. Aku dulu SD, ya itu. Kan aku tadi bilang toleransiku kuat sejak lahir. Bilangan ya namanya. Belangan kalau di daerahku belangan. Ya udah aku ikut teman-temanku ya buat nyari duit itu. Duitnya kekumpul. Pokoknya pertama tuh di komplek dulu. Cari rumah-rumah orang yang Open house. pasti open house pasti yang nyangonin. Yang nggak nyangonin kami nggak mau datengin. Udah rumah set finish terakhir rumah bupati. Rumah bupati itu kami nggak kenal. Mau deket dari rumahmu? Jauh, kami perlu effort. Tapi kan udah kebayang bupati 50.000. Wah, kasarannya duit yang buat di komplek nih buat kasarannya buat beli taji sepeda. Duit dari bupati buat beli ban batlak. Iya. Dan dulu aku ingat banget itu ban batlak harga 45.000, bro. Betul. Tahu kan tapi ban Iya. batlak. Ya udah, jadi kan di bupati 50.000. 45.000 ban batlak. Ya udah duit yang dari kompleknya beli saddle, beli injakan sepeda, taji, pilok buat ngecat sepeda. Apa namanya tempatmu? Apa? Taji. Injakan sepeda. Ini yang di Krukas tuh, yang bulat itu. Ya di belakang toh. Iya, taji. Tempatku ini, Cok. Jalu di pinggir kan. Enggak, di situ Di juga stang. jalu. Oh, jalu. Kalau tempatku taji. Tuh. Itulah, deh. Balik lagi ke kau. So, berarti bupati duitnya banyak nggak? Namanya jadi kayak buka rumah tuh kenal nggak kenal. Yaudah kami bakal makan kan biasa prasmanan kalau rumah Iya. bupati itu prasmanan udah set. Terus biasa anak buahnya itu ini dek sanu dari Mbak Bupati anu ya selamat lebarannya doain ya ini bupatinya sehat ya udah iya toh udah pulang. Nah itu rumah terakhir. Gak peduli harus ngomong apa, penting duitnya ya. Iya duitnya kami. Udah tuh momen tuh tiap lebaran tuh paling kutunggu-tunggu di. Ada sampai di momen dimana kumpulanku tuh udah kumpulan komplekku udah jarang di gitu-gitu di. Udah ada tahun berapa tuh udah nggak keliling. Aku sapi masih pingin jiwaku. Aku ikut ke komplek lain. Kenal gak kenal, penting dapat duit lah. Tuh kalau aku dulu. Itulah. Kamu pernah dapat duit berapa, Cok? Kan aku terakhir SD yo gitu-gitu yo. Itu sehari itu? Apa besoknya ya? Sehari aja. Hari kedua berapa? Hari kedua udah nggak ikut aku. Berapa? Paling banyak yo. 200. Oke. Tapi itu memang dari pagi sampai senja yo baru balik. Ya udah, ya dulu yang nggak mikir gosong badan kena sinar matahari itu nggak mikir. Penting duit aja buat beli. Tapi aku bingung di, buat beli ban batlak tok loh dulu impiannya. Ya wes anjan referensi kesenangannya ini Yo, nggak tiap tahun Bim. Ramadan kan Masa ada bosan ya? Masa ada jenis modifian lain? gak ada di ban batlak paling nambah jalu Iya. tanduk Iya ya. pinggir itu. Dari PMX tau. Ganti gear. Wes ngono tok ih. Oh aku pernah inget tuh. Aku 3 hari lebaran, hari pertama, hari kedua, hari ketiga pernah dapat 1,5 juta. Wah, sih. Aku takutnya maaf ya, aku kalau dapat segitu aku takutnya yang duluan nilep bapak. Kalau enggak ibuku, Bro. Takut aku. Enggak ngerti apa-apa dulu kan. Kau 1,5 juta dulu buat beli apa aja, Cok? HP. HP kok udah dibolehin pakai HP ya. SD itu Colah 5. Beli HP Android pertama aku. Saya ingat tuh ya. Samsung Galaxy V. Anjay, harganya 999. Oh, 1 juta ya. Iya. Sisanya, aku sisanya lupa aku mana. Tipe orang tua aku. Aku pokoknya nggak pernah beli PS, beli mainan nggak pernah. Aku nggak dibiasain. Iya. Aku dari dulu diajarin mainan yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan datang. Apa, Jok? Ayo dibeliin eskavator. Dulu truk angkut pasir tuh. Sopir dam aja. Sekop, gue dibeliin sekop Iya, aku dari kuli. diajarin dari kecil jadi kuli ya gua sama bapak aku. Gitu lah.
Tapi ini sebelum kita tutup ya, kita tutup. Momen Lebaran yang kau senangi apa? Momen dia apa? Momen apa? Aku nggak tahu ya, tapi sekarang Kumpulnya sih, yo, enggak. iya sekarang sih tapi udah biasa aja Jo. Yang aku seneng itu kayak waktu aku SMP SMA gitu tuh kayak Hmm. mbak aku mulai masku mulai kayak wah anjing gua kan yang makan apa ya. Karena Kemudian, hanya momen Lebaran lah yang bisa mengumpulkan seluruh iya, keluarga biasanya. karena pas hari sebelumnya yang nemenin nenekku tuh aku Jo. Aku tidur di tempat nenekku. Ya. Nah, habis itu pas lebaran anjing, itu enak cok. Nenekku juga ikut senang gitu cok, anjing. Senyum yo. Ya cok, nenekku tuh selalu nangis pas lebaran. Oh. Cucunya mulai diambungi. Oh, tak kira tadi nangis gara-gara aduh nyanguin maneh. Sampai sekarang masih aku ya, Nu. Masih disangguin. Masih aku, Cok. Alhamdulillah. Wes ya, cukup cok. Berarti intinya yang kau senangi momen-momen Lebaran tuh kumpulnya ya. Wow. Iya sih, menurutku ya kumpul karena tiada hari lain selain Lebaran yang bisa menyatukan seluruh keluarga. Oke, itulah teman-teman. Jarang-jarang rodok liwar segmen Wabdar Yes. religi begini. Semoga ada hidayah di balik video ini teman-teman. Oke, see you in next time video. Anjay.